Ya sebetulnya kalau pesan itu sudah berkali-kali kita sampaikan selama hampir 5 tahun ini bahwa NU tidak boleh menjadi kompetitor, tidak boleh menjadi kontestan di dalam kontestasi kekuasaan dan politik, itu aja. Maka ya tentu saja kita akan upayakan bahwa muktamar ini tidak menjadi ajang semacam batu loncatan untuk pemilu 2029. Untuk urusan Palestina, keterlibatan Indonesia untuk membantu Palestina dalam hal ini adalah mandat eksistensial. Oke. Kenapa? Karena mandat proklamasi itu sebetulnya diisi dengan aspirasi, bukan hanya aspirasi bangsa Indonesia sendiri, tapi aspirasi dari segenap bangsa di seluruh dunia. Kita lihat pembukaan debat 5 alinea pertama sudah langsung menyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Jadi klaimnya ini klaim segala bangsa, bukan hanya bangsa Indonesia saja. Dan kemudian juga bahwa pemerintahan ini dibentuk antara lain untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka membantu Palestina dalam ini bagian dari mandat proklamasi. Kita harus memposisikan diri bahwa kita wajib karena mandat proklamasi. Setuju. Dan proklamasi itu artinya eksistensi Indonesia. Eksistensi Indonesia tidak akan penuh kalau tidak melaksanakan mandat proklamasi itu. Ini yang pertama secara filosofis. Ya. Kan kita harus bertanya pada diri kita. Kita ini memang tidak mau perang. Kalau kita tidak mau perang, lalu apa? Kalau mengambil jalan damainya apa? Tidak bisa. Kalau kecuali kita ya memang pengen jadi katakanlah seperti cheerleader yang teriak-teriak dari jauh saja tanpa terlibat di dalam persoalan. Yang kita lakukan selama ini kan cuma ngirim bantuan, protes, demo, mengecam, istighosah dan lain-lain. Gitu. Tapi apa tindakan yang real dalam percaturan internasional, yang tindakan nyata kita untuk membantu Palestina, itu yang sekarang sebetulnya menjadi tuntutan paling dasar, pertanyaan paling mendasar bagi diri kita. Kita cuma protes-protes, habis itu pulang tidur. Saya izin menambahkan, Gus. Pada rapat harian Syuriah Tanfidiyah tanggal 21 Agustus 2025, saya selaku Wakil Ketua Umum Bidang OKK diperintahkan untuk melaporkan tentang perkembangan organisasi. Salah satu yang saya laporkan ketika itu adalah mandeknya sekitar 69 SK PW maupun PC. Dan waktu itu Gus Ipul hadir lewat Zoom kalau nggak salah. Waktu itu Gus Ipul bilang bahwa Dikdaya itu mestinya ditambah tombolnya, gitu. Bukan hanya setuju dan tolak, tapi tambah satu lagi, mikir-mikir, katanya gitu. Nah, jadi di Dikdaya itu kan untuk tanda tangan itu kan pilihannya ada dua, setuju atau tolak. Kalau tolak apa pertimbangannya, kalau setuju langsung diklik. Waktu itu Gus Ipul bilang, saya minta Dikdaya itu ditambah lagi tombolnya, satu lagi, mikir-mikir, katanya. Jadi waktu itu 69 SK yang belum ditangani itu karena Gus Ipul masih mau mikir-mikir. Ini jelasnya begitu. Kalau ketum kan terlalu baik orangnya, nggak mau buka-buka. Kemudian rapat waktu itu memberikan keputusan diberi waktu 2 minggu. Ya, buka apanya sama-sama tahu. Ya, jelasnya, detailnya itu Gus. Yang kayak gini-gini kan yang diminta oleh Pak Samsul untuk dibuka. Sekalipun sebetulnya sudah tahu. Saya membaca 2 minggu itu langsung Islam. Iya. Gus Ketum itu kan merelakan dirinya untuk dipukuli, padahal sebetulnya bukan beliau yang salah. Tetapi beliau merelakan dirinya dipukuli terus dan tidak mau menyebut siapa yang salah. Nah, jadi kemudian Prof. Isa memutuskan waktu dia sudah 2 minggu.
2 minggu berselang ternyata belum ada progres. Dalam satu kesempatan Ketua Umum sowan ke Rois Am di dalam beliau di Gedung Taruhan di Surabaya melaporkan bahwa SK belum ada progres. Rois Am waktu itu menjawab, iya katanya Pak Sekjen begini. Iya katanya Sekjen begini dan seterusnya. Jadi kondisinya begitu sampai dengan sampai di bulan November ketika terjadilah apa yang telah terjadi itu pada tanggal 21 November, dan setelah itu ya kita tahu semua. SK yang 69 yang saya laporkan pada rapat Agustus 21 tanggal 21 itu ada yang sudah diajukan sejak September tahun 2024. Yang paling lama itu adalah SK PWNU Kalimantan Selatan. Itu diajukan September 2024. Dan sampai dengan Agustus tanggal 21 2025 itu ada termasuk dari yang 69 yang belum desket. Dan sampai hari ini SK Kalimantan Selatan belum terbit. Ya, jadi kondisinya seperti itu para kiai terkait dengan SK-SK. Kemudian izinkan saya juga menyampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh para ketua PWNU tadi dengan 3 poin itu. Harapan atau bahkan permintaan atau tuntutan agar muktamar dilaksanakan pada akhir Juli atau Agustus 2026 ini. Secara gamblang sebetulnya tadi Ketua Umum sudah menjelaskan bahwa materi muktamar itu, bahwa muktamar itu bukan hanya soal peserta, dan muktamar itu bukan hanya memilih Ketua Umum dan Rois Am, bukan hanya memilih Rois Am dan Ketua Umum, tetapi di situ ada pembahasan dan pembuatan keputusan mengenai kebijakan-kebijakan umum. Bahkan ada mandat dari muktamar di Lampung agar PBNU, agar NU Perda ini menghasilkan apa yang disebut dengan roadmap 25 tahun NU ke depan. 25 tahun ke depan. Ya. Dan itu harus diputuskan dalam muktamar nanti. Jadi sekali lagi ada sejumlah agenda yang harus dibahas dan diputuskan di muktamar, dan sebelumnya itu materinya harus ditetapkan oleh Munas dan Kombes sebagai materi muktamar. Kombes dan Munas tadinya diharapkan bisa dilaksanakan bulan Syawal, ada tanggal 25-26, tapi sampai dengan hari ini itu ternyata tidak atau belum terlaksana. Sehingga saya juga mohon kepada para ketua PWNU yang hadir maupun yang lewat Zoom tadi malam untuk juga melihat realitas ini sebagai sebuah kenyataan aktual yang ada sekarang. Waktu yang tersedia sekarang itu hanya sekarang sudah akhir bulan April, Mei, Juni, Juli, hanya 3 bulan. Di 3 bulan ini ada 3 agenda yang dilaksanakan, yaitu rapat pleno untuk menentukan kapan Munas Kombes untuk membahas materi dan menentukan kapan dan di mana muktamar itu dilaksanakan, dan muktamar itu sendiri. Nah, oleh karena itu ini mohon panjenengan para kiai semuanya juga melihat ini secara realistis. Kondisinya seperti ini, tidak ada yang bermaksud untuk menunda-nunda pelaksanaan muktamar, apalagi Ketua Umum. Tetapi kondisinya seperti itu. Pembahasan SK-SK tadi sudah saya laporkan bagaimana di dalam tim panel itu sendiri. Kemudian sudah sejak Februari 2025 itu terus berulang kali setiap kali sowan bicara soal SK ini, tapi jawabannya masih sama.